Assalamualaikum, ya, hai, welcome back on my channel. Hai mam semua, aduh kangen banget. Udah 3 hari nih aku nggak upload video. Kali ini bener-bener aku mau tanya apa kabar mam. Aku berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi sama Allah, amin. Aduh, kenapa nih? Kok udah lama banget? 3 hari doang loh, padahal berasa lama ya. Kalau aku sendiri berasa lama. Mam gimana? Kangen nggak nih? Lebay deh bapak rumah. Oke, Mam. Kali ini, oh iya, buat Mam yang baru gabung, aku ucapkan hai, selamat datang di Hariku Vlog by Mi Haruma. Semoga apa yang aku filming ini, apa yang aku videokan ini bisa menjadi mood booster buat kita semua. Amin. Kali ini seperti yang aku bilang tadi, aku nggak akan bicara yang mengandung bawang. Let's gonna talk about apa ya? Tentang YouTube yuk, seru kali ya. Hello Haruma, kamu masih YouTube pemula, nggak usah ngomongin YouTube deh. Emang begitu? Emang yang ngomongin YouTube harus yang udah monetisasi? Harus yang udah senior? Aku rasa enggak. Aku akan berbicara untuk pemula dari pemula. Jadi adalah karena aku pemula, aku mau cerita sedikit nih. Adakah yang sama aku atau oh iya aku juga gitu, oh iya aku juga nggak ngerti. Jadi aku mau cerita sedikit awal mulanya kenapa aku nge-YouTube. Terus gimana? Aku sebenarnya mau nge-YouTube itu udah lama banget ya. Cuman berpikir, aduh HP ku jelek. Bisa nggak sih? Hasilnya bagus nggak sih? Wah itu. Setiap moms atau orang yang mau memulai YouTube pasti mikirnya kayak gitu. Aduh nggak bisa ngeditnya, aduh pusing, nggak handphonenya jelek, banyak banget rintangannya. Yes, itu adalah rintangan. Tugas kita bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan rintangan-rintangan tersebut. Aku sih sudah pada di titik ini yang kamu aja subscribernya belum sampai 100 subscriber loh Haruma. Yes I know, tapi aku sudah senang pada titik ini. Kebahagiaan orang itu sederhana sebenarnya. Kalau ingat perjuangannya YouTube aku itu baru mau berjalan 1 bulan. Subscriber aku sampai aku bikin video ini kalau nggak salah 93 atau 94, aku lupa. Dan jam tayang aku masih jauh banget dari kata-kata 4000. Kayaknya terlalu dini untuk ngomongin YouTube, but it's okay. Kita cuma memang mau sharing-sharing aja. YouTube, orang yang mau bikin YouTube biasanya yang seperti aku bilang tadi, banyak banget pikirannya nanti akan ini akan itu. Buat aku, pengalaman aku bilang pelajari dan do it. Lakukan saja. Mau HP kentang, banyak caranya. Jangan pernah kita mau melangkah lalu kita selalu mencari kekurangan kita. Itu yang akan menghambat langkah kita. Terus ada pasti yang bilang, Mam Haruma mah enak, bisa lancar ngomong. Siapa bilang? Aku belajar. Nggak langsung bisa selancar ini untuk ngomong. Aku belajar. Dan perjalanan aku sampai di sini bukan hanya aku sendiri. Aku bersyukur semenjak aku sudah bikin 2 video itu karena aku memang ngikutin senior di YouTube yaitu Tehra Rica. Kebetulan beliau buka grup yang memang khusus untuk pemula, yang mana di grup itu dikhususkan untuk kita sharing-sharing. Karena berdasarkan pengalaman beliau saat itu dia mau nanya-nanya, banyak nanya ke para senior tuh nggak dijawab. Makanya beliau beritikat baik, beliau bikin wadah grup pemula itu untuk kita saling sharing. Jadi yang nggak tahu pengaturan lah, inilah mekanisme YouTube itu dibantu bukan cuma sama
Teh Raricanya aja, tapi juga sama beberapa memang yang di situ juga sudah yang suka aku panggil suhu. Karena mereka punya ilmu yang cukup lumayan oke. Tapi di balik mekanisme tersebut sebenarnya ada yang lebih penting daripada itu. Tidak kalah penting sebenarnya. Adalah apa? Niat. Yes. Niat itu adalah pertama. Karena saat niat kita bulat, apapun rintangannya kita bisa lalui. Kalau kita tahu tujuannya kita apa, apapun rintangannya pasti kita lalui. Contohnya aku pernah cerita handphoneku hanya giganya 2, RAM-nya cuma 2, sorry. Aku nggak punya pengalaman nge-YouTube, dan aku nggak punya teman yang nge-YouTube saat itu. Tapi karena aku pelajarin di YouTube juga, terus kalau kita nggak mulai, kapan? Kita berusaha aja. Kalau kita belum mulai berusaha, kita nggak akan pernah tahu kita akan berhasil atau tidak. Tapi kalau kita berusaha, do the best, kita akan tahu tujuan nanti kemana, akhirnya muaranya itu apa. Dan banyak pepatah yang bilang bahwasannya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Ya itu tergantung kitanya. Tapi pasti banyak tapinya ya kalau YouTube pemula. Tolong dimaklumin. Sama kayak aku juga. Tapi kita banyak lihat bahwasannya di YouTube senior kita atau yang sudah bagus-bagus, mereka itu viewersnya akan tambah banyak kalau mereka itu belanja bulanan, Yes, that's true. Kita kan ada sebagian orang yang mungkin di posisinya beruntung, dia bisa mengikuti itu. Tapi ada banyak juga orang yang tidak beruntung, tidak ada di posisi itu, dia tidak mempunyai kemampuan untuk membuat konten seperti itu. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah basicnya tetap jadi diri kita. Apa yang kita punya, apa yang kita yang paling tahu diri kita. Kita menilai diri kita, kemampuan kita di mana. Itu basicnya. Kalau kita tahu kemampuannya, kita boleh ikutin kalau kita ada rezeki, karena itu poin-poinnya. Tapi kalau kita nggak ada kemampuan, jangan dipaksakan. Ya jalanin aja sekiranya apa, tapi tetap tampilkan yang epic di dalam. Kalau menurut aku tetap tampilkan yang epic di dalam kita punya video. Karena apa? Kita ditonton, walaupun yang nonton mungkin nggak banyak. Sekali upload video, aku yang nonton paling cuma 100-150, but I'm happy. Karyaku, apa yang aku usahakan paling tidak masih layak ditonton, paling tidak orang masih menonton, ibaratnya seperti itu. Bagaimana caranya konten kita juga tidak monoton, itu aja, bervariasi. Nggak harus belanja kok kalau memang kita nggak mampu. Nggak harus food preparation kok kalau memang kita nggak mampu. Jadi kenali diri kita dulu, itu poinnya. Terus kita biasanya nih, para semua ini, mam ini, biasanya dia melihat para senior ini, nonton, mengikuti. Seperti aku sebelumnya mengikuti banget sama Teh Rarica itu. Tapi aku harap saat kita menonton, kita bukan cuma sekedar menonton saja. Aku juga pernah diajarin sama Teh Rarica bahwasannya saat kita menonton itu ambil juga hikmahnya. Maksudnya adalah apa aja sih, ikutin skemanya itu. Dia akan naik di mana, ikutin. Dan yang paling terpenting adalah setelah niat adalah konsisten. Konsisten kita upload. Banyak aku lihat, banyak aku tonton para YouTuber yang sudah monetisasi. Mereka bilang bahwasannya dulu mereka filming itu, mereka upload video itu setiap hari. Nah, coba bisa kita bayangin dong, upload setiap hari, kapan ngeditnya? Ya itu. Kalau kita kerjanya keras, ya kita akan mendapatkan hasilnya pun sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita, nggak sanggup nih, editnya gimana, editnya aja butuh lama dan sebagainya, ya kalian juga akan mendapatkan hasil dengan sesuai apa yang kalian kerjakan. Ya kan? Jadi hasil itu juga tergantung di tangan kalian, seberapa banyak, seberapa besar yang akan kalian dapat, mau cepat mau lama. Setelah kita berusaha, sebelumnya kita juga pasti udah berdoa dan berikhtiar, itu berjalan bersamaan.
Nah, tinggal lagi kalau kita sudah lakukan semua itu, tinggal lagi nanti ketentuan yang di atas deh, Sang Pencipta Allah. Memang kita waktunya naik ya naik. Banyak yang bilang kayak gini, banyak kok yang lihat, banyak yang kita lihat dia biasa-biasa aja, nggak harus dikonsep, tapi bisa naik. Hei, kalian lihat biasa aja, tapi belum tentu nggak dikonsep, ya kan? Atau paling tidak setelah followersnya naik, setelah subscribernya naik, dia pasti akan konsep. Karena dari konsep itu kita tahu arahnya kita akan kemana. Jadi kita nggak akan keluar dari konsep. Yang pertama adalah niat. Doa itu kita jangan masukin ya. Doa itu udah paling utama ya. Jadi kita jangan masukin. Pertama adalah niat. Kedua adalah konsisten. Karena kalau kita sudah niat, apapun rintangannya kita pasti akan laluin. Kalau konsisten, itu sama aja kalau di agama yang aku anut, Muslim, konsisten itu sama juga dengan istiqomah. Ya nggak sih? Jadi sesungguhnya kuncinya itu semua udah dikasih dalam agama kita kali ya. Kalau aku pikir-pikir kayak gitu. Semua, mau usaha apapun, mau YouTube ada sebagian orang just for hobby. Tapi jangan salah, untuk bagi banyak orang, YouTube itu adalah usahanya. Dan setiap usaha itu butuh konsistensi. Konsisten. Niat, konsisten. Kalau bahasa dalam agama adalah istiqomah. Pertama kan nawa itu ya, istiqomah. Ketiga, kita buat konsep, kita maunya apa. Keempat, kita butuh berada, dikelilingi dengan orang-orang yang mensupport. Aku nggak dapet support nih dari si ini, dari situ. It's okay. Yang tidak mensupport, jadikan itu sebagai pecutan. Kalau buat aku, contoh pasti ada yang mencibir. Cie mau jadi YouTuber, mau ngalahin Atta Halilintar. Aduh. Kalau kita bayangin, kayaknya sesuatu yang impossible kalau kita mau ngalahin Atta Halilintar. Gila, 28M cuy. Masa iya kita bisa, sebagai mama kayak gitu kita bisa ngalahin? Itu kalau pakai akal sehat. Nah, kalau aku sendiri nggak muluk-muluk ke sana. Jadi aku juga nggak muluk-muluk monetisasi dan sebagainya, walaupun itu tujuan. Tapi yang pertama yang aku lakukan adalah do the best. Do the best dari yang kita punya. Aku masih tinggal nyatu sama orang tua, it's okay, jadikan itu. Misalnya masih yang tinggal sama orang tua, bahagianya kita masih tinggal sama orang tua, jadiin konten. Udah berkeluarga tapi masih bisa tinggal sama orang tua, atau tinggal sama mertua. Bahagianya banyak orang tinggal sama mertua menyeramkan, tapi ternyata aku enggak. Kita bisa bekerja sama, kasih nilai-nilai positifnya. Orang juga akan senang melihat proses. Jadikan diri kita sebagai penonton. Itu sih yang aku rasain. Buat para YouTuber pemula yang seperti aku, jangan pernah berkecil hati atau berpikiran that's impossible. Karena nggak ada yang nggak mungkin kan, selagi kita masih berusaha. Bersyukurnya aku dipertemukan di kelompok Tehra Rica ini. Nggak tahu kenapa itu udah ya, bersyukurlah pokoknya aku udah di posisi itu, bisa ketemu teman-teman banyak untuk bisa saling share dan juga bisa saling support. Misalnya kayak ada yang kayaknya nggak ngeliat nih lu upload gitu kan, nggak ngeliat lu upload gitu. Jadi kita mengingatkan, oh iya nih ada yang akhirnya capek kayaknya, upload dong, yang penting upload, ayo semangat gitu kan. Nah itu kita butuh itu selain dari keluarga dekat kita. Kalau kita nggak dapet dari keluarga dekat ya kita dapetin dari yang lain. Pokoknya kelilingi diri kita dengan hal-hal yang positif, agar apa yang kita tuju, agar apa yang kita mau itu terlaksana, itu tercipta. Jadi caranya kita, gunanya kita, harusnya kita ya berusaha. Setelah kita udah lakukan semua itu, mudah-mudahan nggak adalah usaha yang mengkhianati hasil, ya nggak sih? Bukannya itu lagi sekali, jangan salah paham ya, ntar dikira
Dan aku mau merubah stigma bahwasannya penyemangat itu datangnya dari orang yang sudah sukses. Penyemangat itu datangnya dari yang subscribernya sudah banyak. Enggak. Penyemangat itu datangnya dari mana aja? Dari kita yang bahkan baru, yang pemula, sama-sama pemula. Bahkan aku kalau ada mungkin grade di bawahnya pemula, aku tuh grade yang di bawahnya pemula. Kalau aku sering berbahasa, aduh channelku masih merah. Ibaratnya baru lahir 3 minggu, baru mau jalan ke 1 bulan. Kok kelihatannya sesemangat itu sih? Enggak, ada up and down-nya, ada capeknya. Namanya kita emak-emak berbagi. Ngatur waktu itu nggak mudah, tapi kalau sudah terbiasa akan lebih mudah. Akan nagih malah ibaratnya. Kayak aku nih, udah 3 hari nggak upload, kangen. Aduh, kangen ya gitu loh. Saran aku cuma satu, semangat. Jadi jangan pernah berkecil hati, tapi semangat aja nggak cukup, dengan usaha. Oke? Oh iya, ada satu lagi. Ada banyak sebenarnya lika-liku untuk YouTuber pemula tuh banyak banget. Ada beberapa teman yang kita YouTuber pemula bilang, aduh, kita mau ketemu sama mau komunikasi sama YouTuber yang udah top aja susah ya gitu kan, istilahnya yang subscribernya udah banyak aja susah ya gitu kan, kadang-kadang cuma dibaca aja gitu kan, nggak punya kesempatan untuk bisa langsung bertanya langsung gitu. Nggak semua orang seperti Teh Rarica, dan kita nggak bisa salahkan itu. Kebetulan kalau Teh Rarica itu dia seberusaha mungkin untuk bisa menerima atau mensupport kita untuk yang pemula-pemula gitu. Tapi nggak semua orang bisa seperti itu. Dan aku rasa kita berpositif thinking aja. Mereka mungkin nggak ada waktu, jadi patokan kita nggak usah ke situ. Lebih baik kita berteman sama yang masih pemula, mohon bimbingan sama memang yang sudah senior. Berteman sama yang masih pemula agar semangatnya itu nyambung. Karena kalau kita malah justru bertemannya sama yang YouTuber, ibaratnya gini, kita masih pemula, masih di bawah. YouTuber yang udah subscribe-nya udah banyak, dia udah di sini. Semangatnya akan berbeda karena tujuannya sudah berbeda. Kita masih ngudak, kita masih berkejar untuk subscribe, mencapai 1000 ataupun mencapai 4000 jam tayang, mereka udah beda lagi targetnya. Target mereka sudah beda lagi. Makanya mereka hanya kita jadikan patokan, maksudnya adalah banyak mereka YouTuber yang viewersnya udah banyak, yang subscribernya udah banyak, itu memberitahu bagaimana caranya untuk menjadi YouTuber pemula, bagaimana pengalaman dia sebagai YouTuber pemula, ya kan? Nah, mungkin itu adalah jawaban dia, karena dia tidak mungkin meladeni kita satu-satu untuk membahas masalah per-YouTubeannya, ya kan? Karena mereka juga punya tujuan juga. Jadi kalau misalnya memang mereka nggak bisa, ya kita bergabung, usahakan kita punya komunitas yang memang akhirnya bisa saling support, sharing, itu enak banget. Itu sih. Nah, untuk menentukan subscribernya itu adalah ya isi video kita. Bikin video kita semenarik mungkin, walaupun sebenarnya menarik atau tidaknya itu relatif. Mungkin ada yang bilang videoku menarik, tapi ada yang bilang juga video lu membosankan. Whatever, I don't care about that. Terserah aja mereka mau ngomong apa, dan aku nggak peduli. Aku hanya berusaha untuk menjadi diriku dan memberikan apa yang aku punya. Jadi jangan pernah patah semangat hanya karena omongan orang ya. Tenang, kita pasti bisa. Oke, kali ini aku nggak mau bikin panjang-panjang dan juga nggak mau bikin video yang mengandung bawang. Tapi kalau nanti sudah orang-orang nih banyak 1000 subscriber, mereka mau bikin seremoni di videonya. Kalau aku nggak mau, aku ingin menikmati prosesnya. Jadi mulai dari 100 aku akan bikin seremoni. Kali ini saat aku bikin video, subscriber aku ada 93 kalau nggak salah. Kalau sudah 100, aku bikin video yang seru-seruan untuk menyambut kenorakan aku ini. Oke, Mam, sampai di sini videoku. The most important is stay positive thinking,
be strong and enjoy our day. Bye bye. Assalamualaikum.